Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Santri Cyber. Channel yang mencoba menyiarkan cerita-cerita Islami dalam bentuk video cerita bergambar. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang salah satu dari 25 Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang menonton dan mudah-mudahan terinspirasi dari video ini. Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi, yakni gelar khusus bagi utusan Allah yang tabah dalam berdakwah dan menghadapi pembangkangan kaumnya. Ada 5 nabi bergelar ulul azmi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh merupakan putra Lamak bin Matushalkho bin Idris alaihissalam. Imam Kisai dalam kitab Bada'i Izzur mengatakan, nama Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar atau Yashkur. Dan sebab terjadinya dinamakan Nuh, yaitu diceritakan bahwa ia melihat anjing mempunyai 4 mata. Lalu Nuh berkata, anjing ini sangat jelek menjijikan. Setelah ingat kata-kata tadi, Abdul Ghaffar terus menangis. Dia menangisi kesalahan dan dosanya. Karena seringnya dia menangis, maka dinamakanlah dia Nuh atau menangis. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk kaumnya di kawasan sungai Efrat dan Tigris. Di wilayah itu ada raja zalim bernama Darmasyil. Dia adalah manusia yang pertama kali memeras arak dan meminumnya, juga orang yang pertama kali bermain judi, juga orang pertama kali yang membuat baju dengan dihiasi emas. Dia dan kaumnya adalah penyembah 5 berhala, yaitu Wad, Siwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Berhala-berhala itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Konon, berhala-berhala ini dikelilingi 1.700 berhala. Pada berhala itu dibuatkan rumah yang terbuat dari marmer yang berwarna-warni. Di setiap satu rumah panjangnya 1.000 ziro'. Begitu juga lebarnya. Berhala-berhala itu ada kursi-kursi yang terbuat dari emas, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam perhiasan yang megah, serta ada pelayan yang melayaninya pada siang malam. Dan juga mempunyai hari raya yang diperingati setiap tahunnya. Pada hari raya itu, Nuh keluar, dan mereka pada menyalakan api di sekitar berhala-berhala itu dan mempersembahkan kurban. Lalu mereka semua bersujud memuliakan berhala-berhala tadi. Mereka semua membawa alat-alat musik, menabuh gong, dan menari-nari berpesta ria sambil meminum arak dan berpesta seks. Ketika Nuh berusia 480 tahun, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril lalu berkata, saya utusan Tuhan semesta alam. Saya datang padamu membawa risalah. Sungguh Allah telah mengutusmu untuk umatmu. Lalu Jibril mengenakannya baju mujahidin dan mengenakannya surban kemenangan serta memberinya ikat pinggang Saiful Azmi dan berkata padanya, berilah peringatan pada musuh Allah yang bernama Darmasyil bin Fumail bin Jij bin Qabil bin Adam. Namun peringatan dan ajakan Nabi Nuh alaihissalam tersebut tidak digubris sang raja dan rakyatnya. Kaum Nabi Nuh alaihissalam terus-menerus menentang apa yang beliau dakwahkan. Kadar kekufuran, kejahatan, dan pembangkangan mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan, sudah mencapai puncaknya. Para orang tua, apabila melihat anaknya sudah beranjak dewasa, selekas mungkin berwasiat agar jangan beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, serta hendaklah terus memerangi dan menyelisihi beliau. Maka
lengkap sudah kejahatan dan kesalahan yang terkumpul pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka telah kufur dan berbuat kejahatan secara merata. Kaum Nabi Nuh alaihi salam benar-benar durhaka sampai mengingkari kerasulan Nabi Nuh alaihi salam di akhirat. Nabi Nuh alaihi salam menyimpulkan bahwa pada diri mereka sudah tidak ada harapan kebaikan sama sekali. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pelajaran setimpal kepada mereka. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran." Quran Surat Nuh ayat 5-6. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kafir. Quran Surat Nuh ayat 26-27. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya akan menimpakan banjir besar pada kaumnya. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah bahtera yang amat besar. Bahtera itu akan memuat Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang yang beriman, serta beragam makhluk yang mempunyai ruh yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hidup sesudah banjir bandang menimpanya. Pembuatan bahtera yang amat besar itu bukanlah hal yang sederhana. Allah Subhanahu wa taala membimbing dan mengawasi secara langsung akan pembuatannya. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku perihal orang-orang yang zolim itu. Sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 37. Perahu itu mempunyai 3 lantai. Lantai dasar untuk binatang buas dan merayap, lantai kedua untuk manusia, dan lantai ketiga untuk unggas dan burung-burung. Bahtera itu mempunyai pintu yang terletak di tengah dan mempunyai daun pintu yang mengunci rapat dari atas. Di setiap ruas kayu, baik dari dalam maupun luar, dilumuri dengan tir yang berfungsi menahan air agar tidak bisa masuk. Ketika Nabi Nuh alaihissalam memulai pembuatan bahtera, kaumnya bukannya makin sadar akan kekhilafan mereka, tetapi malah menjadi-jadi dalam mengejeknya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nabi Nuh, "Jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun nanti akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami." Quran Surat Hud ayat 38. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Nuh alaihissalam untuk jangan bersedih hati atas apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kabar kepadanya bahwa sekali-kali tidak akan bertambah orang yang beriman dari kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 36. Setelah pembuatan bahtera selesai, datanglah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk mengguyur bumi dengan air yang deras. Disusul bumi agar memancarkan air dari segala penjuru dengan cepat.
tungku-tungku tempat perapian pun berubah menjadi mata air yang tak henti-hentinya. Bertemulah sumber air yang melimpah baik dari atas maupun dari bawah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam agar segera naik bahtera beserta orang-orang yang beriman dan keluarganya, dan tidak memberi masa tenggang waktu. Barangkali orang-orang yang sebelumnya jelas-jelas tidak beriman mau diajak. Berbagai macam binatang dengan pasangannya berbondong-bondong mengikutinya. Setelah seluruh muatan sudah naik, maka Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada seisi makhluk yang ada di bahtera tersebut. Dan Nabi Nuh berkata, "Naiklah kalian ke dalam bahtera dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Hud ayat 41. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdoa, "Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tempatkanlah kami pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 28-29. Saat itu, seisi bumi dipenuhi dengan air, baik gunungnya, bukitnya, padang pasirnya, bagian datarnya, dan jurangnya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ketinggian air kala itu di atas permukaan gunung yang paling tinggi. Bumi saat itu betul-betul tidak bertepi. Semuanya dipenuhi dengan air. Bahtera itu melewati ombak yang tingginya bagaikan gunung-gunung. Semua kaum Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tak tersisa seorang pun. Mereka tenggelam bersama kepongohan terhadap syariat Nabi mereka. Mereka tenggelam bersama kesombongan kepada ajaran Nabi mereka. Itulah balasan bagi orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang zalim akan mengalami hal yang sama. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 83. Nah, itulah kisah Nabi Nuh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal bahtera besar pada saat Allah Subhanahu wa taala murka dan mendatangkan bencana banjir besar karena kezaliman manusia pada saat itu. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan akan cerita-cerita Islami lainnya dari channel kami. Sekian untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.